Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat kan? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 tentang menjaga keselamatan di rumah. Nah, materi ini merupakan materi pembelajaran daring untuk kelas 2 pada SD Negeri Mangunsari 4, Salatiga. Kalian sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Anak-anak, keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Coba sekarang amati gambar berikut dengan teliti. Udin memakai pelampung ketika berenang. Berikutnya, Udin merawat pialanya dengan membersihkannya secara rutin. Berikutnya, kakak Udin menyimpan dokumen-dokumen penting di dalam map. Serta yang satu lagi anak-anak, Udin mengunci pintu ketika Udin pergi dan di rumah tidak ada orang. Apa yang dilakukan Udin dan kakaknya pantas ditiru anak-anak. Berikutnya ya, coba sekarang kalian perhatikan teks percakapan berikut. Di situ ada Udin dan kakaknya. Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Benar, Kak? Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain. Anak-anak, dalam percakapan Udin dan kakaknya tadi, ada kata dokumen. Dokumen itu apa ya? Iya, dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercatat dan dipakai sebagai bukti nyata. Dokumen dibedakan menjadi dua macam, yaitu dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Dokumen pribadi seperti foto, akte kelahiran, piagam, ijazah, KTP, rapor, SIM, dan lain-lain. Sedangkan dokumen keluarga seperti album, kartu keluarga, sertifikat rumah, dan lain-lain. Selain itu, di rumah pasti juga mempunyai koleksi benda berharga. Apa tuh itu koleksi benda berharga? Koleksi benda berharga adalah benda-benda yang kita miliki yang dianggap mempunyai nilai tambah. Contohnya, televisi, mobil, lemari es, kulkas, uang, jam dinding, perhiasan, telepon, dan lain-lain. Penting bagi kita untuk menjaga dokumen penting serta koleksi benda berharga yang kita miliki di rumah. Lalu, bagaimana cara kita menjaga dokumen serta koleksi benda berharga yang kita miliki anak-anak? Misalnya kita punya foto keluarga, berarti cara merawatnya dimasukkan album, disampul plastik, dimasukkan figura, dan lain-lain. Kalau akte keluarga, piagam, ijazah, KTP, kartu keluarga, SIM, dan STNK juga perlu kita laminating. Album, BPKB, kartu nikah, sertifikat, dan rapor perlu disampul. Sedangkan kalau kita punya patung, uang, piala, perhiasan, hendaknya dimasukkan lemari yang terkunci dengan aman. Kalau kita punya guci, radio, diletakkan di atas buffet. Jam dinding ditempel di tembok. Cara menjaga kebersihannya bagaimana? Dokumen sebaiknya diperiksa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, memastikan apakah dokumen yang kita simpan tersimpan dengan aman. Berikutnya anak-anak, benda-benda berharga perlu dibersihkan minimal seminggu sekali. Baik ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi salah satu dokumen penting atau dokumen pribadi adalah kartu pelajar. Nah, coba sekarang kalian perhatikan. Kakak Udin mempunyai kartu pelajar. Perhatikan
data yang tertulis dalam kartu pelajar tersebut. Ada nama, nomor induk siswa, tempat tanggal lahir, serta alamat. Apakah kalian masih ingat bagaimana penggunaan huruf kapital yang benar? Iya, huruf kapital digunakan untuk nama orang, nama hari, nama bulan, nama tempat, dan nama jalan. Berikutnya ya anak-anak. Iya, tadi dalam percakapan Udin dan kakaknya, kakak sedang membersihkan dokumen-dokumen keluarga dengan cara membersihkan memakai kemuceng. Apakah kalian tahu cara menggunakan kemuceng? Iya, tentunya pasti kalian sudah tahu cara menggunakan kemuceng. Oh iya, cara membersihkan dokumen penting menggunakan kemuceng bisa loh kalian jadikan gerakan tari. Gerakan tari menggunakan kemuceng. Iya, ada gerakan tari menggunakan kemuceng yang bisa dilakukan dengan posisi berdiri dan ada juga gerakan tari menirukan cara membersihkan menggunakan kemuceng dengan posisi duduk. Jadi, gerakan tari bisa dilakukan dalam posisi berdiri dan posisi duduk. Kita lanjut ya anak-anak. Iya, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kalian jika jarum panjang berputar 1 kali putaran dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran dikatakan 1 jam. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Guru ulang lagi ya. Jika jarum panjang berputar 1 kali, dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali, berarti dikatakan 1 jam. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Yuk kita berlatih. Bu Guru punya gambar jam. Bu Guru punya suatu kegiatan yang dilakukan dari jam 8 sampai jam 10. Kira-kira lama kegiatan tersebut berapa jam dan berapa menit ya? Iya, dari jam 8 sampai jam 10 berarti itu 2 jam. 2 jam itu sama dengan 120 menit karena 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Iya. Kita lanjut anak-anak ya, kita berlatih lagi. Kalau Bu Guru punya kegiatan yang dimulai dari jam 12 dan selesai jam 1, kira-kira berapa lama kegiatan tersebut? Iya, dari jam 12 ke jam 1, lamanya adalah 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Berikutnya ya. Kalau Bu Guru punya gambar jam begini, suatu kegiatan dimulai dari pukul 6 dan diakhiri pukul 9. Berarti lama kegiatannya adalah dari 6 sampai 9, 3 jam. 3 jam itu sama dengan 180 menit. Kenapa kok 180 menit? Karena 3 kali 60 sama dengan 180 menit. Kalian tentunya masih ingat fakta perkalian 6. Coba anak-anak, kalian masih ingat 1 kali 6 sama dengan 6. Kalau misalnya sekarang kita belajar tentang jam, 1 kali 60, ya 6, tetapi ditambah 0, jadi 60. 2 kali 6, 12. Kalau 2 kali 60, 12 tambah 0, berarti 120. Begitu pula seterusnya ya, kalian harus mengingatnya kembali. Oke, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap tinggal di rumah untuk keselamatan kita bersama.